Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu di kanal YouTube Max Vision Indonesia dengan tema diskusi yang sangat-sangat menarik, yaitu konsep madani dan konsep khilafah dalam konteks hukum positif dan hukum Islam. Saya sudah mengundang dua orang yang sangat ahli di bidang ini. Nanti kita akan tanya-tanya berkaitan dengan konsep tersebut, ya, berkaitan dengan topik tersebut. Namun sebelum itu kita akan menyaksikan welcome speech dari Bapak Dr. Andes Djoko Haryono selaku Kepala Kesbangpol Salatiga. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Direktur Max Vision Bapak Fahmi Azhari, SHMH. Yang kami hormati Bapak Moderator, yang kami hormati peserta diskusi ilmiah, para akademisi, para mahasiswa, dan para pelajar. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua bisa berkumpul, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih kepada Direktur Max Vision yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sekedar berbagi, sharing, berbagi pengalaman tentang kondisi kota Salatiga. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu identitas saya. Saya nama Djoko Haryono, Kepala Badan Kesbangpol Kota Salatiga. Salah satu tugas pokok fungsi Badan Kesbangpol adalah mengelola atau mengurusi tentang keagamaan dan ormas yang ada di Kota Salatiga. Kami ditugasi Direktur Max Vision untuk menyampaikan hal-hal kegiatan yang ada di Kota Salatiga, khususnya yang ada hubungannya dengan toleransi antar umat beragama di Salatiga. Untuk itu kami akan menyampaikan materi dengan tema toleransi antar etnis dan antar umat beragama di Kota Salatiga. Bapak Ibu sekalian saya hormati, Salatiga memiliki penduduk yang berasal dari berbagai suku di Indonesia. Ada lebih dari 35 etnis yang tinggal di Salatiga secara berdampingan. Hal ini dikarenakan di Kota Salatiga terdapat 3 universitas besar, yaitu Universitas Kristen Satyawacana, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA di Kota Salatiga. Dengan adanya universitas tersebut, maka memungkinkan banyak pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia yang berkeinginan untuk menempuh pendidikan di Kota Salatiga. Perlu kami sampaikan Bapak sekalian bahwa 2 bulan yang lalu Setara Institut di Jakarta mengumumkan hasil penilaian 94 kota tentang tingkat toleransi, di mana Salatiga menduduki tingkat pertama. Hal ini didasarkan 4 variabel dan 8 indikator untuk menilai tingkat toleransi. Variabel yang pertama adalah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Salatiga. Indikatornya yang pertama adalah sudah terbentuknya RPJMD, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan produk-produk hukum pendukungnya. Indikator yang kedua, kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kemudian variabel yang kedua adalah tindakan pemerintah. Indikatornya yang pertama, pernyataan pejabat kunci tentang intoleransi. Dan indikator yang kedua adalah tindakan nyata terkait peristiwa tersebut. Variabel yang ketiga adalah regulasi sosial yang meliputi 2 indikator, yaitu peristiwa intoleransi dan dinamika masyarakat sipil
terhadap peristiwa intoleransi. Sedangkan variabel yang keempat adalah demografi agama dengan indikator yang pertama heterogenitas agama penduduk dan yang kedua inklusi sosial keagamaan. Beberapa problematika yang dihadapi di Kota Salatiga. Yang pertama, pluralitas masyarakat yang sesungguhnya bukan merupakan sumber konflik, sebab setiap agama dan etnis mengajarkan kedamaian, keharmonisan, dan keselarasan. Yang kedua, konflik yang kadang terjadi adalah konflik internal umat beragama yang meliputi konflik perbedaan paham, konflik terkait kepemilikan tempat peribadatan, dan konflik terkait kepengurusan tempat peribadatan. Sedangkan konflik di luar keagamaan kadangkala terjadi konflik antar etnis di Kota Salatiga. Yang kedua, kadangkala juga terjadi gesekan antar organisasi kemasyarakatan. Konflik tersebut dapat diatasi atau diselesaikan dengan kekeluargaan yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh etnis di Kota Salatiga. Ibu bapak sekalian, ada beberapa faktor yang dapat memicu konflik antar etnis. Yang pertama, primordialisme, yaitu sikap atau terwujud dalam tindakan yang selalu mengunggulkan dan membela suku bangsanya walaupun dengan cara kekerasan. Yang kedua, perbedaan keyakinan. Identitas kesukubangsaan seringkali diidentikan dengan keyakinan terhadap agama tertentu. Yang ketiga, perbedaan orientasi nilai budaya. Orientasi nilai budaya yang dimiliki setiap suku bangsa dapat membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Yang keempat, perbedaan kepentingan individu, yaitu manusia memiliki perasaan, pendirian, maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Yang kelima, prejudice yang berlebihan. Prejudice dapat diartikan sebagai sikap yang mencurigai keberadaan etnis tertentu karena dianggap membahayakan posisi dan keamanan etnisnya. Yang keenam, stereotip negatif pada etnis tertentu. Hubungan antar suku bangsa dapat berjalan secara disharmoni apabila terdapat stereotip negatif yang dilekatkan dari satu suku bangsa terhadap suku bangsa yang lainnya. Kemudian bagaimana kita merajut toleransi? Yang pertama, kita harus menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1445 sebagai alat pemersatu di antara berbagai kelompok agama, politik, adat, dan masyarakat sipil lainnya. Yang kedua, menumbuhkan toleransi dan multikulturalisme. Yang ketiga, mendorong lahirnya kebijakan publik dalam rangka membangun kerukunan dan kebebasan berbudaya dan beragama. Yang keempat, mendorong kelompok masyarakat sipil yang secara konsisten membangun harmoni dan kebersamaan. Ibu dan sekalian, bagaimana penguatan toleransi di masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Salatiga yang bersinergi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh etnis di Kota Salatiga. Yang pertama, meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dengan memantapkan Pancasila sebagai satu-satunya landasan hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, menghindari eksklusivisme etnis dan agama dengan melakukan berbagai kegiatan dan program kemasyarakatan. Yang ketiga, mewujudkan dan menjaga toleransi dengan mempertinggi rasa saling menghormati antar etnis dan antar umat beragama sejalan dengan konsep universal kemanusiaan. Yang keempat, tidak mengikutkan
peran agama ke dalam kancah politik, sehingga komitmen semua komponen bangsa lebih solid dan bersatu dengan melaksanakan kehidupan yang mengikuti kaidah universal didasari paradigma kebangsaan. Kemudian, apa peran pemerintah di dalam menciptakan toleransi? Yang pertama, aktif mendukung program kerja yang telah diagendakan organisasi yang bersangkutan dan mendukung terciptanya toleransi. Yang kedua, memfasilitasi kegiatan organisasi dimaksud dengan dukungan dana atau anggaran dari APBD Kota Salatiga. Yang ketiga, aktif melakukan pembinaan terhadap organisasi tersebut. Dan yang keempat, monitoring dan evaluasi keberadaan organisasi tersebut. Kemudian, apa peran tokoh masyarakat untuk mewujudkan kota tertoleransi di Kota Salatiga? Yang pertama adalah meningkatkan dialog, tatap muka, interaksi dan kerjasama, dan forum komunikasi antar komunitas etnis dan komunitas keagamaan di tingkat Kota Salatiga dan kecamatan. Yang kedua, peningkatan kesadaran masing-masing etnis dan ormas keagamaan, pembinaan internal terkait perilaku teladan para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Yang ketiga, peningkatan keharmonisan antar kelompok etnis dan kelompok agama secara tulus. Yang keempat, menghilangkan stigma sosial yang negatif. Yang kelima, pemberdayaan FKUB dan FPBI dengan program aksi kemanusiaan. Yang kelima atau yang keenam, toleransi dan kerukunan antar etnis dan antar umat beragama diwujudkan secara nyata melalui keteladanan para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Beberapa kegiatan dari pemerintah Kota Salatiga yang mendukung terciptanya kota toleran di Salatiga adalah kegiatan seminar kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, parade lintas agama dan lintas etnis. Kemudian yang ketiga, peringatan Hari Toleransi Internasional. Yang keempat, pengamanan hari-hari besar keagamaan. Yang kelima, seminar seni budaya. Yang keenam, kemah kebangsaan. Yang ketujuh, seminar revitalisasi nilai-nilai kebangsaan. Yang delapan, audiensi Forkopimda dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Yang kesembilan, seminar antar umat beragama oleh Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Salatiga dengan fasilitasi dari Badan Kesbangpol. Yang ke-10, kegiatan gebyar budaya Nusantara, temu kangen antara etnis dan lomba nyanyi Nusantara oleh Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Kota Salatiga. Demikian Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang dapat kami sampaikan menuju Kota Salatiga tertoleran. Jadi perlu kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder yang ada di Kota Salatiga sehingga tercipta Kota Salatiga sebagai kota tertoleran se-Indonesia. Demikian, apabila dalam penyampaian ada kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi welcome speech dari dan Bapak Joko Haryono. Langsung saja ya, tanpa panjang lebar kita mulai diskusi kita. Ya, saya perkenalkan dulu ini. Yang pertama ada Bapak Heri Prasetyo. Beliau pernah belajar di Kairo ya Pak ya, ya Kairo Al Azhar. Monggo ini mikrofonnya dipakai. Oh ya. Nah, Bapak Heri ini belajar di jurusan apa? Saya ambil jurusan Syariah Islamiyah. Syariah Islamiyah, hukum syariah ya. Hukum syariah. Oke. Lalu ada juga Pak Fahmi Syariah. Selamat pagi Pak Heri, sehat ya Pak? Iya, sami-sami. Pak Fahmi ini bidangnya adalah hukum positif ya. Yang satu hukum syariah, satu hukum positif. Nah, positif nanti apa ini Pak? positif apa?
Kita nanti coba tanyakan ya, sebenarnya apa sih hukum positif itu, lalu hukum syariah itu bagaimana nanti ya, nanti kita coba tanya. Oke, yang pertama dulu mungkin Pak Heri bisa sedikit menjelaskan ya berkaitan dengan background keilmuannya sedikit ya. Dulu kuliahnya bidang apa, mempelajari apa gitu ya, biar teman-teman bisa tahu. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, dahulu saya ambil program hukum Islam ya. Kalau di Indonesia itu hukum Islam namanya. Kalau di sana itu kan syariah Islamiyah. Selama 4 tahun saya tempuh kuliah di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar. Kemudian setelah lulus saya melanjutkan masih di jurusan yang sama, tapi saya ambil yang linear itu ada di UMS karena ada 2 ya, di UMS sama di UII. Jadi saya ambil yang UMS untuk program Magister Hukum Islam. Nah, itu background pendidikan saya. Berarti sudah khatam nih S1 S2 di hukum syariah ya. Oke, nanti sebelum masuk ke Pak Wami kita ke Pak Heri dulu ya. Kita coba bertanya-tanya nih dari sisi hukum syariah dulu ya, nanti dilanjut dengan hukum positif oleh Bapak Fahmi nanti. Sebelum itu saya promosi dulu nih. Jadi di channel YouTube ini adalah channel YouTube Max Vision Indonesia. Silakan teman-teman bisa subscribe dan likes ya channel ini supaya kita tetap terus berkembang dengan konten-konten keilmuan yang bermanfaat untuk teman-teman semua gitu ya. Monggo silahkan diceritakan ya basic dari konsep madani itu gimana, dasar ya buat orang yang nggak paham sama sekali kayak saya. Madani, sebenarnya kalau berbicara tentang konsep madani itu kan suatu yang menarik gitu Mas. Itu pembicaraan atau topiknya itu begitu menarik. Tapi kita perlu kupas, kita perlu perdalam lagi, bukan hanya sekedar pengertian. Mungkin banyak yang sudah mengutarakan terkait pengertiannya, entah itu secara etimologi atau terminologi, secara pandangan masing-masing, bagaimana konsep itu. Cuman di sini tuh saya lebih cenderung atau lebih tertarik untuk lebih dalam lagi membahas tentang penerapan. Jadi konsep madani yang sudah diterapkan dan sudah terbukti bahwasanya konsep itu dilakukan dan membuahkan hasil dan memiliki efek yang begitu dahsyat efeknya itu Mas. Makanya di sini karena sesuai dengan jurusan saya di syariah Islam, maksudnya di hukum Islam. Jadi di situ sedikit banyak saya membahas tentang sejarah Nabi, karena kita sebagai umat Islam itu kan memiliki junjungan ya, orang yang begitu kita agungkan. Kemudian beliau itu sebagai contoh. Nah, beliau itu bukan hanya datang atau diutus sebagai rasul kemudian mengkabarkan atau istilahnya mengajarkan isi Al-Quran, kemudian mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya saja, bukan hanya itu. Tapi ternyata apa yang beliau ajarkan itu jauh lebih luas dari hanya sekedar hubungan manusia dengan Tuhannya saja. Karena di sini ada hubungan manusia dengan manusia yang lain, karena manusia itu kan modelnya makhluk sosial, nggak bisa hidup sendirinya. Nah, itulah yang ingin saya kupas di sini. Nah, dahulu, jadi kalau kita kembali kepada istilah madani itu sendiri, itu kan identik dengan kota atau istilahnya dari bahasa Arab yang bahasa Arabnya itu Al-Madinah atau Madinah. Nah, Madinah itu kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, secara harfi saja itu artinya kota. Nah, dan kita juga sudah mengenal ya antara kota dan perkampungan atau kampung, desa. Nah, desa sama kota itu suatu tempat yang berbeda, walaupun sebenarnya sama-sama tempat ya. Dan bisa jadi penduduk kampung itu malah kalau secara penduduk bisa jadi lebih banyak daripada penduduk kota. Tapi kan ketika sebuah tempat itu dinamakan kota itu karena ada perkembangan di situ, karena ada kemajuan yang lebih dari sekedar kampung. Maka inilah yang ingin saya bahas terkait Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Itu kan diutus awalnya beliau tinggalnya di Mekah, Mas. Dan Mekah itu memiliki julukan namanya Ummul Qura. Ummul Qura itu berarti kalau kita terjemahkan ibunya semua kampung. Ibu gitu. The mother of village. Nah, seperti itulah pokoknya ibunya semua kampung. Jadi kayak
kampung, cuman pusatnya kampung seperti itu. Cuman istilahnya masih kampung itu sebutannya. Nah, beliau di situ berdakwah, istilahnya dalam bahasa saya berdakwah ya, tapi mungkin lebih familiar ngajarin masyarakat di situ selama 13 tahun. 13 tahun itu bukan waktu yang sedikit Mas, dan itu perlu 13 tahun tuh Mekah 13 ya? tahun di Mekah saja itu 13 tahun. Sedangkan beliau diutus menjadi Rasul itu 23 tahun. 23 tahun. Jadi beliau wafat pada usia yang 63. Nah, beliau diangkat menjadi nabi, menjadi Rasul itu di usia 40 tahun. Ya? Berarti kan cuman 23 tahun. 23 tahun. Nah, 13 tahun berarti kan udah 50% waktu beliau itu dihabiskan di Mekah. Gitu ya. Cuman Mekah itu julukannya ya tetap dia Ummul Qura seperti itu. Maka setelah 13 tahun itu yang terjadi apa? Beliau pindah. Beliau hijrah. Karena memang di situ perselisihan terus kemudian permusuhan dari orang lokal karena tidak menerima konsep Nabi itu sangat besar. Makanya yang terjadi beliau diusir. Ya berarti pergi dari Mekah itu diusir ya? Iya diusir. Dengan orang-orang yang memang menerima ajaran beliau. Diusir satu persatu. Sebagian atau rata-rata itu perginya pindah ke kota lain itu sembunyi-sembunyi. Mereka sembunyi-sembunyi. Bahkan Nabi itu sendiri, Nabi Muhammad sendiri, beliau perginya itu sembunyi-sembunyi sama temannya, sama sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau berdua itu sembunyi-sembunyi perginya ke sebuah daerah yang berjarak sekitar 450 km. Jauh banget tuh. Jauh banget. Sini Jakarta ya? Ya, hampir ya? sekitar hampir segitu kan. Ya. Zaman dulu pula nggak ada tol. Dan beliau itu punya alasan kenapa pindahnya ke tempat yang jauh itu. Karena sebelumnya itu beliau sudah pernah melaksanakan istilahnya itu berdakwah ya, karena musim haji. Sebelum Islam itu juga ada. Sebelum Nabi diutus itu musim haji, jadi Ka'bah itu selalu dipadati sama orang-orang peziarah. Itu dari dulu, ya dari berbagai daerah. Nah di situ beliau selalu memanfaatkan tiap tahunnya selama 13 tahun itu untuk juga menyampaikan apa yang menjadi ajaran dia. Nah, dari situlah muncul beberapa orang yang percaya, beberapa orang yang kemudian memegang keimanan yang beliau ajarkan. Nah disitulah salah satunya ada beberapa orang dari petinggi atau istilahnya orang-orang besar ya, yang berasal dari suku di tempat yang dinamakan Madinah itu nantinya. Nah ketika orang tersebut pulang ke daerahnya beriman, banyak yang beriman. Berarti yang dari Madinah tadi? Iya, itu kan ke Mekah dulu. Terus pulang ya? Iya, terus pulang. Nah itu ketika pulang menyebarkan ke warganya, karena dia termasuk salah satu petinggi di klan itu, di kaum itu. Maka yang terjadi banyak orang menerima di kota yang namanya Yasrib itu. Yasrib ya? Yasrib, ya. Itu berarti sebelum namanya Madinah apa gimana? Yasrib, ya memang Yasrib itu dari nama dahulu, maksudnya itu nama kuno. Nama kunonya Yasrib ya? Yasrib. Okay. Itu letaknya di daerah sebelah utara kota Makkah ya, sebelah utara kota Makkah. Nah ketika ada dukungan di kota Yasrib, terus kemudian Nabi Muhammad bukan cuma ditawari, jadi di Mekah itu diusir, maka beliau mesti mencari tempat yang mana di situ punya basis pendukung. Itulah ya, secara bahkan manusia semuanya akan melakukan hal yang demikian. Yang seperti itu. Karena pendukung itu ya juga ibarat keluarga juga. Nah itu yang dilakukan beliau pindah ke Madinah. Nah ketika di Madinah beliau disambut sama warga situ, yang warga situ mana itu dulunya itu memang banyak suku, banyak klan, tapi ada 2 klan besar, yaitu suku Aus sama suku Khazraj. Nah 2 klan itu selalu bertikai dari dulu, perang terus. Tapi mereka sama-sama ini ya? Iya, sama-sama beriman. Nah dari 2 suku itu banyak dari kalangan 2 suku itu yang beriman. Ketika mereka beriman, walaupun pertikaian itu masih ada bekasnya. Nah tapi kedatangan Rasulullah itu banyak merubah. Karena ketika Rasulullah datang, ketika di situ disambut sama warganya, semuanya difasilitasi, bahkan orang itu berlomba-lomba untuk menyambut. Cuman beliau bukan hanya terlena dengan sambutan itu terus kemudian bagaikan raja pengennya selalu di servis, enggak. Tapi yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun pondasi. Ketika datang ke situ. Di hari pertama datang itu langsung
membangun pondasi, mencari lokasi di mana lokasi itu akan dijadikan pusat studi. Pusat studi ya. Studi Islam. Secara apa namanya? Karena beliau membawa Islam, berarti kan pusat studi Islam. Itu di hari pertama. Nah, kemudian ada sebidang tanah punya 2 anak yatim. Nah, terus kemudian dibeli sama beliau dengan uang beliau dan juga sumbangan dari beberapa sahabat Nabi yang kaya juga, termasuk Abu Bakar dan yang lainnya. Nah, itu dibayar cash. Jadi itu tanah bukan tanah wakaf, tapi dibeli. Kemudian setelah itu beliau sendiri yang mulai untuk memondasi dan membangun bukan rumah. Pertama kali beliau nggak membangun rumah, tapi membangun masjid. Oh, masjid. Iya. Di atas tanah itu berarti masjid. Iya. Langsung dibangun masjid. Beliau masih tinggalnya itu masih numpang di salah satu sahabat, di salah satu orang lokal situ. Nah, cuman yang bagusnya adalah di situ beliau itu tidak langsung berlagak sebagai pemimpin, tapi beliau mulai dari bawah dengan menyontohkan terlebih dahulu. Maka orang-orang suku pribumi di situ yang kemudian disebut Ansor, kemudian suku pendatang yang bersama beliau dari Mekah yang disebut Muhajirin, secara kesadaran mereka langsung membantu. Makanya yang terjadi adalah gotong royong untuk membangun masjid. Selesai masjid itu dibangun. Kemudian disitulah pertama yang beliau taruh atau letakkan di pondasinya adalah pondasi keimanan, Mas. Keimanan. Dengan masjid yang dibangun itu ya. Iya. Dan dari sebelumnya pun beliau selama 13 tahun itu selalu mematangkan keimanan. Jadi tidak ada hukum-hukum yang lain. Jadi belum ada namanya diwajibkan sholat, terus kemudian zakat. Berarti dan apa yang lainnya. Yang jadi cuman hanya percaya, orang itu harus percaya saja. Oh, gitu. Kalau manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Nah, itu hanya itu toh yang beliau ajarkan selama 13 tahun di Mekah, dan itu adalah pondasi. Jadi namanya kepercayaan dalam diri itu adalah sesuatu yang penting. Ketika seseorang itu percaya, maka dia akan fokus untuk memegang itu terus. Dia nggak peduli dengan gangguan semacam apapun. Nah, itu pondasi awal. Nah, ketika sudah pondasi keimanan itu sudah dibentuk dalam diri masing-masing pendukung beliau, nah disitulah beliau melanjutkan lagi terkait konsep berikutnya, yaitu beliau itu istilahnya mempersaudarakan, mengikat. Yang awalnya orang tuh nggak ada hubungan saudara sama sekali, tapi diikat sama beliau, disaudarakan, ditunjuk si A nanti saudaranya sama si B, terus kemudian si C sama si D, seperti itu. Nah, jadi ditunjuk gitu ya? Iya. Jadi nggak ada hubungan keluarga, tapi sama Nabi disaudarakan. Dibuat saudara. Ya, dibuat saudara. Makanya di sini tuh beliau memang memulai untuk membuat sebuah komunitas. Komunitas yang awalnya dari satu keimanan yang sama, satu keyakinan yang sama, terus kemudian komunitas berikutnya adalah diberi kesadaran kalau mereka itu bersaudara. Entah itu bapak ibunya berbeda, kalau sama jelas, tapi berbeda itu dibikin saudara. Nah, itu konsep berikutnya beliau. Nah, ketika sudah dimunculkan seperti itu dan orang-orang Muhajirin sama Ansor itu sudah mulai bergabung ya, berbaur. Jadi mereka tidak sama sekali kemudian ngerasa ini yang orang pribumi, Ansor ngerasa wah ini bisa jadi orang Muhajirin yang pindah ke sini ancaman bagi kita. Karena orang-orang Yathrib pada waktu itu tuh mereka itu lebih fokus pada untuk mengolah tanah, terus kemudian mereka itu bukan pedagang, bukan para pedagang, tapi mereka tuh orang yang ya istilahnya memberdayakan sumber daya yang ada di situ. Mereka rajin, orang-orang ulet. Nah, terus tapi orang-orang yang dari Mekah itu orang-orang yang memang basicnya orang-orang pedagang. Jadi suka pergi ke Syam yang sekarang daerah Yordania dan sekitarnya. Nah, itu basicnya berbeda. Nah, tapi orang pribumi ini dengan kesadaran mereka yang sudah dibentuk sama Rasulullah, mereka menganggap mereka itu saudara. Nah, ketika sudah konsep persaudaraan diikat dengan saudara sesama iman dan sama keyakinan itu sudah terjadi, yang berikutnya beliau lakukan adalah membentuk komunitas yang benar-benar toleran. Komunitas yang benar-benar toleran. Toleran ya? Iya, karena buktinya di kota Yathrib itu bukan semuanya orang-orang Ansor pendukung Nabi, tapi ada 3 suku, termasuk 3 suku besar yang mana mereka itu agamanya Yahudi, Mas. Yahudi. Iya. Ada suku, ada Bani Nadir, ya kan, Qainuqa sama Quraidah. Ada 3 suku itu.
mereka meyakini agama Yahudi. Nah dari situ Nabi tidak ada terus kemudian pikiran untuk menyisihkan mereka, untuk mengusir mereka, nggak ada. Yang terjadi adalah merangkul. Dan walaupun beliau itu diutus sebagai rasul dan kewajibannya menyampaikan, tapi beliau tidak pernah memaksa, karena memang salah satu komitmen beliau, bahkan ini juga komitmen dalam agama, itu kita tidak boleh memaksakan agama kita untuk diterima orang lain. La ikraha fiddin, kata Allah. Tidak boleh memaksakan, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi agama itu memang muncul dari keyakinan, dan keyakinan itu muncul dari ilmu pengetahuan yang dia miliki, seperti itu. Jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu hidupnya sama haknya. Jadi nggak ada istilahnya, walaupun mereka itu minoritas ya pada itu setelah itu, karena memang orang Ansor tuh mulai banyak. Aus sama Khazraj itu kan dua kampung yang dua suku yang besar, itu menjadi dominan. Mereka menguasai. Ketika mereka menguasai, mereka sama sekali enggak mengesampingkan, sama sekali enggak terus kemudian rasis ya, kalau bahasa kita rasis enggak. Jadi ketika orang Yahudi mereka mau jualan di pasar juga itu hak mereka. Kita juga berhak untuk jual beli sama mereka, terus kemudian transaksi atau istilah komunikasi, semuanya hidup normal. Dan beliau menjamin, yang menjadi penjamin di sini malah Rasulullah itu sendiri. Nah dari situ membentuk sebuah komunitas yang benar-benar toleran. Terus kemudian setelah itu komunitas itu secara umum itu dibuat memang benar-benar ramah, karena keramahan itu kan muncul ketika orang tuh tahu bahwasanya orang yang datang kepada dia itu bukan ancaman, tapi itu adalah sebagai istilahnya kayak tambah saudara. Kalau bahasa Jawanya kan tambah sedulur, Mas. Seperti itu. Jadi ketika komunitas sudah dibuat seperti itu, mereka dari keimanan itu sudah kuat. Terus kemudian setelah itu mereka diikat dengan persaudaraan, dengan sama keyakinan, sama keimanan. Terus kemudian mereka dibentuk sebagai komunitas yang toleran, dan juga mereka hasilnya menjadi orang yang ramah. Orang yang ramah. Iya, kuncinya di situ. Jadi kuncinya ada 4 hal ini, tapi yang menjadi inti adalah dari bentuk keimanan itu. Keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat. Nah, itu konsep yang beliau usungkan. Kemudian setelah itu ya selama 10 tahun saja. Jadi nggak butuh waktu selama seperti di Mekah, nggak butuh. Jadi berarti hanya 10 tahun. Hanya 10 tahun di Madinah. Di Madinah. Dan dari situlah kemudian hukum-hukum yang dalam syariat Islam ini turun, ya terkait dengan ibadah, terus kemudian muamalah dan yang lainnya itu semuanya turun. Nah, itu hanya di sekitaran waktu 10 tahun terakhir aja. Tapi itu setelah terbentuknya sebuah komunitas yang disebut kemudian kota tersebut Yasrib itu dirubah menjadi namanya Al-Madinah. Al-Madinah. Setelah 10 tahun itu? Bukan, ketika Nabi datang. Ketika Nabi itu sudah diganti? Ya sudah diganti, karena penamaan itu pengaruh dari penamaan slogan-slogan segala macam. Terus kemudian masyarakat juga pengaruh. Jadi di sini istilahnya itu ada masyarakat madani, kemudian ada kota madani juga. Nah itu, jadi yang jadi inti adalah masyarakat madani itu sendiri. Nah terus kemudian akan terbentuk atau menghasilkan kota yang madani juga. Nah kota madani di sini berarti kan kota yang namanya kota, berarti kan suatu tempat yang lebih modern dari tempat yang lain. Dan di sini modernisasi yang Nabi Muhammad SAW usungkan adalah modernisasi dalam akhlak. Ya dalam akhlak. Ya kan karena toleran, terus kemudian ramah, kemudian bisa persaudaraan. Itu kan semuanya muncul dari akhlak, dan akhlak itu muncul dari keimanan. Nah, seperti itu. Makanya itu sebenarnya sangat menarik ketika kita tinggal di kota seperti Salatiga. Salatiga itu kan kota, ya kan, kota Madia. Dan kemudian Salatiga dikenal bahkan sudah mendapatkan penghargaan sebagai kota tertoleran, yang paling toleran. Itu sesuatu yang menarik. Terus kemudian dikenal juga Salatiga masyarakatnya sebagai masyarakat yang ramah. Welcome. Jadi bahkan ketika saya sendiri juga pendatang kan gitu. Nah, ketika ke Salatiga itu terkadang kita nggak bisa membedakan ini mana yang asli kelahiran Salatiga atau mana yang pendatang. Jadi seperti semacam sama aja gitu. Maka ini sebenarnya modal yang begitu berharga bagi sebuah kota untuk menuju ke sebuah komunitas atau masyarakat yang madani itu. Jadi perlu dipupukkan lagi, apalagi slogan ya. Ada slogan Salatiga itu sebagai kota madani
Hati Beriman. Hati Beriman. Oh, yang sudah ada ya. Iya, oh, sudah iya, ada. iya. Ya, nah, itu kan betul lah di jalan-jalan kalau di welcome itu kan di selamat datang Kota Salatiga itu kan Salatiga Hati Beriman, Mas. Nah, itu partainya 1 2 itu. Nah, gitu. Nah, itu walaupun mungkin katanya ada singkatan ya, atau itu dari singkatan dan ada kepanjangan tertentu. Tapi di sini saya ingin memahami secara global saja karena memang tertulis Hati Beriman. Gitu. Kalau hati beriman berarti hati itu berbicara sesuatu yang di dalam, perasaan, iman. Nah, itulah kepercayaan itu, Mas. Oke lah, di Salatiga kan banyak keyakinan masing-masing. Nah, itu ketika itu semuanya dipegang oleh masing-masing penganutnya sebagai seorang muslim, megang keyakinan keislamannya identitas sebagai seorang muslim, terus kemudian yang Nasrani juga dengan keimanannya, terus kemudian yang Konghucu dan yang lainnya itu semuanya memegang dengan keyakinan masing-masing. Itu benar-benar sebagai wujud implementasi dari hati beriman. Nah, itu adalah modal awal. Setelah itu sudah punya modal berikutnya sebagai kota toleran, tertoleran. Terus kemudian masyarakatnya sudah ramah. Maka masih ada yang kurang kalau pandangan saya loh. Masih ada yang kurang di situ. Yaitu digalakan lagi keilmuan. Jadi tadi melihat kalau kota Madinah itu sendiri ketika sebelumnya itu sudah punya basic keimanan, sudah kemudian menjadi warga yang ramah, toleran juga, persaudaraan itu juga sudah terikat. Yang berikutnya yang Nabi lakukan apa? Syariat itu turun, hukum-hukum. Jadi di situ kan konsep keilmuan benar-benar. Jadi yang sebagai patokan seorang untuk menjalani kehidupan ini dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu kan ada aturan. Nah, disitulah Nabi itu menyusun aturan itu yang mana itu semuanya wahyu dari Allah SWT ya, dari Sang Pencipta. Itu selama 10 tahun. Maka di Salatiga yang itu kacamata saya gitu kan, itu masih ada kekurangan dalam sisi keilmuan. Maka perlu kita munculkan nih Salatiga sebagai kota pendidikan, kota keilmuan. Ini yang perlu. Kurang ini saja sebenarnya kalau dari kacamata saya. Karena sudah modal yang lain itu sudah lengkap. Nah, maka ini satu yang menarik yang harus benar kita pupuk. Ini menyela, Pak. Jadi kalau tadi Pak Heri menyampaikan tambahan kota pendidikan itu ya, kemudian bisa mengkonsep Madani seperti itu, bahwa pendidikan itu memang menjadi karakter di Madani itu, Pak. Betul. Menurut pandangan saya dan sejauh yang saya pelajari dari apa yang dihasilkan di kota Madinah itu sendiri, itu pendidikan itu salah satu aspek penting. Menarik gitu, Pak. Nah, itu. Memang pendidikan itu nggak akan lepas dari yang namanya modernisasi. Iya. Nah, sekarang juga akhlak atau perilaku budi pekerti baik itu kan nggak akan muncul kalau orang itu nggak tahu. Jadi orang tuh harus tahu ya, pendidikan di sini dalam ranah umum. Bahkan untuk dalam ranah agama itu juga penting. Seperti seorang muslim itu juga dididik dari agamanya. Orang Nasrani juga dididik dari agamanya. Iya, semuanya memegang ya keimanan itu tadi yang ranah agama itu. Maka itu juga pendidikan. Nah, yang dihasilkan kalau kota Madinah itu jelas kemudian menghasilkan tokoh-tokoh yang mana mereka itu sebagai penggerak perkembangnya Islam, menyebarnya di seluruh dunia. Ya mohon maaf, dulu nggak ada namanya broadcasting. Zaman Nabi nggak ada penyiaran seperti itu. Mereka dari lisan ke lisan, orang ketemu langsung tatap muka. Maka yang beliau hasilkan adalah orang-orang yang tangguh dalam menyebarkan pemahaman Islam ini. Maka setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, bukan terus berhenti, bukan terus kemudian kota Madani itu kemudian hilang karena kehilangan tokoh, enggak. Karena namanya konsep masyarakat Madani dan kota Madani itu berdasarkan sistem yang sudah berlaku, bukan karena tokoh si A atau si B. Nah, itu yang perlu dilakukan dan Nabi memberikan modal awal. Sudah terbentuk, tinggal melanjutkan. Makanya setelah itu ada namanya Abu Bakar sebagai khalifah berikutnya. Makanya nanti perlu perlu singgung gitu kan. Masuk ke situ ya, ke khilafah itu ya. Ya makanya itu menyambungnya ke situ. Karena khilafah itu kan dihasilkan dari itu setelah itu. Setelah khilafah. Ya kan ada khalifah namanya Abu Bakar. Kemudian dilanjutkan lagi Omar, dilanjutkan lagi Utsman, dilanjutkan lagi Ali bin Abi Thalib. Nah,
Terus kemudian dilanjutkan sampai menyebar ke seluruh dunia. Bahkan sebagian Eropa pada waktu itu masuk ke dalam negara Islam pada waktu itu. Terus kemudian saya agak lupa itu, sepertinya entah itu di apa namanya, di pokoknya di lembaga dunia lah. Itu beberapa tahun lalu itu mengadakan sebuah peringatan terhadap tokoh-tokoh yang berpengaruh pada perkembangan dunia. Perkembangan di sini bukan hanya dari akhlaknya saja, Mas, tapi sudah meruntut kepada teknologi, kepada perkembangan yang lain. Seperti apa namanya, Bapak Mekanik Al-Jazari, seorang Muslim. Kemudian matematikaan Ibnu Khwarizmi, seorang Muslim juga. Terus kemudian apa namanya, Bapak optik, jadi yang menjelaskan terkait dengan fungsi mata dan optik, yang mungkin kalau di sekolah-sekolah yang diajarkan Newton. Tapi yang dipelajari Newton itu adalah dari Ibnul Haytham. Beliau menemukannya di Mesir. Sebelum itu ya berarti ya? Sebelum itu sudah menjelaskan dalam bukunya Al-Munadir, bukunya Al-Munadir itu di situ tentang konsep-konsep optik. Jadi bukan hanya berbicara tentang Islam saja, Islam itu luas, mendorong orang untuk senantiasa maju. Kemudian 1000 tahun sebelum mereka bersaudara terbang, itu ada namanya Abbas, Al-Abbas ibn Firnas. Beliau adalah orang pertama kali di dunia ini yang terbang. Bisa terbang di udara. Nah, itu membuat konsep pesawat. Itu 1000 tahun sebelum mereka bersaudara. Itu. Maka itu sumbangsih yang diakui secara global juga. Bahkan mereka lembaga yang non muslim itu juga mengadakan peringatan terhadap nih orang-orang Islam yang memiliki banyak sumbangsih di kemajuan, di modernisasi di dunia ini. Maka itu saya simpulkan, yaitu ketika masyarakat madani terbentuk, maka kota madani juga akan terwujud. Itu pasti, bukan hanya slogan atau bukan hanya penamaan, tapi sebagai hakikat memang akan terbentuk. Terus kemudian setelah itu akan menyebar ke yang lain manfaatnya, dan itu dari keilmuan. Nah itu. Jadi pegangannya adalah keilmuan ya? Iya, memang di situ menjadi apa namanya, istilahnya menghasilkan sebuah tempat itu orang-orang ilmuwan-ilmuwan yang handal. Nah ini yang harus menjadi target. Ya, motivasi berikutnya. Juga ya. Motivasi, betul. Jadi menarik nih tentang keilmuan ini ternyata sangat penting ya. Tapi beberapa masyarakat mungkin mengabaikan gitu loh. Buat apa sih riset, buat apa sih penelitian gitu ya. Kadang-kadang orang itu buat apa, nggak ada uangnya gitu ya. Mungkin ada orang yang berpikir seperti itu ya. Betul. Nah, ternyata zaman dulu sudah dilakukan itu dan menimbulkan mewujudkan banyak sekali produk-produk yang luar biasa ya, seperti pesawat terbang tadi dan lain sebagainya, optik dan sebagainya. Nah, Mas Heri, saya mau tanya nih, kalau misalkan berkaitan dengan keilmuan ya, zaman dulu itu apa sih yang bisa memotivasi mereka sehingga mereka kok mau-maunya melakukan riset, mau-maunya penelitian gitu ya? Baik. Atau dari konsep Islam dulu itu apa yang menjadi motivasinya? Alasannya apa gitu? Nah itu. Ini menarik banget ini pembahasan ini, karena ini memang masuk awal mula itu dari ranah keimanan, kepercayaan. Ketika para sahabat itu sudah dibentuk keimanannya, percaya bahwasanya mereka diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka kan harus tahu, harus kenal siapa Tuhan mereka. Terus kemudian mereka harus tahu kewajiban mereka apa, dan kemudian hak mereka juga apa. Maksudnya ketika manusia itu melakukan tugasnya, maka gajinya apa, pahalanya apa, ganjarannya apa. Itu. Nah seperti itu kan harus membutuhkan pengetahuan, Mas. Pengetahuan. Jadi kalau orang nggak tahu kan orang nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Terus nanti hak yang dia dapatkan apa kan nggak tahu. Iya. Ya kalau orang mau ngelamar kerja aja, mesti kan dia ditanya pengalaman. Sudah apa? Iya. Sudah ada pengalaman atau belum? Itu kan basic. Suatu yang memang benar-benar basic. Nah itu menarik, kalau memang tadi sempat disinggung juga, kalau mungkin dalam keilmuan atau apa kok orang berpikirnya wah nggak ada uangnya atau istilahnya nggak ada yang dihasilkan. Buang-buang waktu. Nah, buang-buang waktu. Itu kalau orang terdahulu ya, kalau orang terdahulu mereka berpikir seperti itu, yang terjadi apa? Yang terjadi ilmu itu nggak akan menyebar. Karena orang-orang para ilmuwan-ilmuwan terdahulu itu mereka benar-benar menghabiskan waktu mereka untuk riset. Sekarang saya contohkan satu tokoh, satu orang pada masa itu, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah salah satu sahabat Nabi
Dan beliau masuk pada tahun ke-7 Hijriah. Berarti setelah 7 tahun Nabi hijrah ke kota Madinah, itu beliau baru masuk Islam. Kemudian beliau termasuk orang miskin. Makanya Nabi membuat sebuah tempat di belakang Masjid Nabawi, itu adalah asrama untuk orang-orang miskin. Beliau tinggal di situ selama Nabi hidup di sisa usianya, yaitu sekitar 3-4 tahun. Nah, beliau Abu Hurairah itu pernah bercerita kalau beliau itu nggak jarang 2 hari 3 hari sama sekali tidak ada makanan yang masuk ke kerongkongannya. Maksudnya selama 2 hari 3 hari itu nggak makan sama sekali kecuali hanya air minum, hanya air putih. Itu bukan cuma beliau, tapi beliau menceritakan teman-teman yang disebut Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu yang orang-orang miskin yang tinggal di Masjid Nabawi itu. Jumlahnya pada waktu itu bisa sampai 300-400an orang-orang miskin yang memang mereka itu bukan hanya dari kalangan muhajirin yang datang dari Mekah, tapi bisa jadi dari kabilah-kabilah lain luar Mekah, luar Madinah yang datang ke situ beriman, kemudian ingin istilahnya mondok, ingin belajar sama Nabi. Ya? Iya. Jadi mereka tuh benar-benar tidak berusaha, bukan tidak berusaha, tapi mereka tuh benar-benar fokus untuk belajar menuntut ilmu. Sedangkan mereka tahu dengan belajar seperti itu mereka tidak akan mendapatkan uang, tapi yang terjadi apa? Mereka hidup dan hidup mereka diberkahi. Buktinya adalah Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan perkataan Nabi. Abu Hurairah cuma 3-4 tahun. Umar, Abu Bakar dari awal. Abu Bakar malah lebih awal lagi. Tapi beliau tidak banyak meriwayatkan perkataan Nabi atau istilahnya ajaran-ajaran yang Nabi ajarkan kepada sahabatnya. Kenapa? Karena memang beliau-beliau saudagar, beliau-beliau sibuk dengan ada juga urusan dunia. Seperti itu. Tapi Abu Hurairah fokus meriwayatkan dia untuk selalu mendampingi Nabi. Maka itu pentingnya dalam keilmuan itu. Sehingga menjadi ilmu buat depannya ya. Nah, sampai sekarang kita banyak kalau seandainya kita seorang muslim ya, mempelajari Islam, kadang kemudian menemukan hadis, mesti banyak yang diriwayatkan Abu Hurairah, meriwayatkan dari Nabi, Abu Hurairah lagi, itu banyak karena beliau memang paling banyak meriwayatkan hadis. Menarik nih ya. Jadi ya, Abu Hurairah itu berarti sangat sangat totalitas terhadap ilmuwan ya. Jadi motivasi kita untuk ternyata ada juga nanti imbal hasil dari kita selalu berusaha untuk dekat dengan ilmu ya, belajar ya, mengembangkan ilmu itu sendiri gitu ya. Betul. Yes, mantap luar biasa. Nah, oke, mau dilanjutkan tadi Madani? Iya, ya tadi mungkin yang sempat saya singgung ya. Tadi kan menarik nih ketika memang konsep Madani itu tidak berkaitan atau tidak tergantung dengan tokoh tertentu. Maka di situ adanya penerus dan yang orang melanjutkan. Nah, dalam konsep terdahulu itu disebut namanya khilafah. Nah, khilafah. Jadi kita masuk nih. Ternyata khilafah itu adalah meneruskan ya, melanjutkan. Ya, karena memang khilafah itu menurut Ibnu Faris ya, mengartikan atau istilahnya menerjemahkan khilafah itu dari kata khalafah dalam bahasa Arab tuh khalafah. Khalafah artinya itu adalah ada tiga inti ya. Yang pertama itu sesuatu yang datang setelah sesuatu yang lain. Yang menggantikan itu. Jadi sesuatu itu berarti umum. Sifatnya apa saja, mungkin barang juga itu bisa disebut khalifah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang menggantikan orang lain, itu juga dinamakan khalifah juga. Terus kemudian yang ketiga itu adalah perubahan. Ada yang namanya perubahan. Nah, yang namanya perubahan itulah juga masuk dalam kategori khilafah. Seperti itu. Gitu. Oke. Jadi dasarnya adalah perubahan ya, atau mungkin penerusan, melanjutkan ya. Itu maknanya seperti itu. Jadi kelanjutannya bagaimana setelah Rasulullah itu meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh Utsman ya. Umar dulu baru Utsman. Nah, kemudian dari konsep khilafah ini kemudian kalau kita lihat di masa sekarang ini aplikasinya gimana, Mas? Itu kembali kalau kita kembalikan kepada arti asli dari khilafah itu sendiri yang dari kata khalafah tadi. Itu kan berarti seseorang yang datang setelah orang lain dengan posisi yang sama, dengan tugas yang sama. Seperti itu. Terus kemudian juga membawa perubahan. Perubahan di sini adalah perkembangan. Ketika sebuah masyarakat itu sudah sampai di level 1, maka yang datang berikutnya adalah tugasnya
mengembangkan lagi, merubah lagi, yaitu ke level kedua dan seterusnya. Maka itu yang asli makna dari khilafah itu sendiri. Jadi kalau kita pelajari makna khilafah itu sendiri, itu nggak ada sangkut pautnya dengan ya radikalisme, dengan ekstremis atau apa, itu tidak ada sama sekali. Karena memang maknanya itu perubahan. Maknanya adalah pergantian. Yang di sini namanya khilafah adalah pergantian. Terus kemudian pergantian itu untuk menjaga aturan atau syariat Islam ini agar tetap berjalan. Terus kemudian juga menjaga pemerintahan agar tetap berjalan juga. Nah itu. Dan itu semuanya berasas pada kemaslahatan bersama umum. Nah itu mau konsepnya istilahnya mau pemilihan atau bagaimana. Sekarang buktinya ketika Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu menggantikan Rasul, itu tidak serta-merta beliau langsung mengikrarkan diri. Beliau itu dipilih sama ya? Dewan lah kalau kita sebut dewan, karena itu terdiri dari utusan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Dan itu terjadi obrolan karena kaum Ansor itu merasa mereka sebagai tuan rumah dan mereka merasa memiliki power di daerah mereka. Maka mereka sudah mengusung satu nama, namanya Sa'ad ibn Ubadah, salah satu pendiri, salah satu pembesar orang-orang Ansor. Nah itu yang diusung namanya. Kemudian datanglah utusan dari Muhajirin, ada 3 orang, Abu Bakar, Umar, sama satunya Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, 3 orang. Nah di situ Abu Bakar mulai berbicara. Beliau mengatakan sebagaimana pesan Nabi bahwasanya dari suku Quraisy lah sebagai pemimpin. Terus kemudian yang yang di bagian-bagian tertentu, bidang-bidang tertentu nanti itu yang diisi orang-orang Ansor. Seperti itu adalah pesan Nabi. Maka Abu Bakar menyarankan kalau kalian mau memilih pemimpin, yaitu di sini ada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, sama satunya lagi Umar bin Khattab. Silahkan pilih salah satu dari kedua. Yang terjadi Umar lah yang mengatakan saya tidak mungkin memimpin sebuah tempat kalau di situ ada Abu Bakar. Oh gitu. Seperti itu. Jadi saya Umar lah yang pertama kali membaiat, bahasanya membaiat atau istilahnya sumpah setia ya dengan kepemimpinan Abu Bakar. Terus kemudian diikuti sama sahabat yang lain, orang-orang Ansor, bahkan yang Sa'ad ibn Ubadah itu sendiri yang sebelumnya dicalonkan itu juga ikut membaiat karena mereka itu sadar. Kenapa? Karena sudah dibentuk secara keimanan, emosional, kemudian secara basic keilmuan tuh mereka sudah dibentuk sama Rasulullah sebelum beliau meninggal. Kemudian setelah itu ya terserah yang terjadi ya lanjut. Jadi mau konsep apa saja, bukan berkaitan dengan radikalisme, radikal, terus kemudian syariah Islam. Sekarang ya mohon maaf ya kan di kita itu kan banyak juga syariah dalam hukum, mungkin positif nanti juga bisa diceritakan. Itu juga banyak inspirasi dari syariah Islam juga. Seperti itu. Jadi bukan misalnya negara satu bergabung dengan negara lainnya kemudian memilih satu pemimpin Islam jadi satu gitu, bukan? Ya itu kan kalau itu tergantung kesepakatan, ya kan kesepakatan. Tapi ketika yang dahulu yang terjadi itu kan mereka para sahabat berkumpul untuk memusyawarahkan. Berarti harus sepakat kuncinya. Iya. Oh, nggak langsung dipaksa gitu ya? Tidak dipaksakan. Seperti itu. Dan mereka dengan kesadaran masing-masing. Dan itu kembali kepada kalau dalam bahasa Arab itu istilahnya ithar. Ithar itu adalah mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ya. Itu dalam suatu perkara umum selain dari ibadah. Kalau selain dari ibadah itu kita dianjurkan untuk ithar, untuk mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, itu luar biasa nih. Ternyata bukan berarti berkaitan dengan ekstremisme, radikalisme gitu ya. Iya. Itu yang menarik ini. Tidak ada. Oke, kita coba pengen tahu nih kalau dari hukum positif di Indonesia bagaimana nih? Ini Bapak Fahmi, ini beliau bidang keilmuannya adalah hukum ya. Beliau adalah dosen di IAIN Salatiga ya, sekaligus juga direktur McVision Consulting dan Yayasan McVision Indonesia. Nanti teman-teman kalau misalkan mau bergabung dengan kita bisa ya, nanti komentar aja di bawah, kemudian kirim emailnya, nanti kami akan kirimkan email, kita bergabung sama-sama mendiskusikan tentang keilmuan gitu ya. Kita langsung saja, monggo. Ya, terima kasih Pak Doni. Akhir ini menarik ini ya. Jadi luar biasa tadi hal-hal yang disampaikan oleh penyaji pertama ini Pak Heri ini yang kompeten ini. Jadi
Tadi apa ya Pak ya, saya yang jadi poin apa Pak, mungkin Pak Doni bisa disampaikan tadi. Jadi berkaitan dengan khilafah tadi. Khilafah ya. Dalam bidang hukum positif. Ya betul. Jadi tadi kan secara rinci disampaikan oleh Pak Heri ya terkait dengan konsep madani dalam perspektif hukum Islam gitu ya. Atau mungkin dalam pemikiran Islam, dalam sejarah Islam seperti itu Pak ya. Ini luar biasa tadi disampaikan, runut sekali, dimulai dari di zaman Rasulullah ya. Wah ini seolah-olah kita dibawa di lorong waktu gitu Pak ya. Ya wah luar biasa. Dan kita harus akui bahwa peradaban Islam dengan sejarahnya, dengan keutamaannya itu betul-betul fakta gitu ya, real gitu ya. Ini menjadikan kita sebagai muslim khususnya ini ya harus lebih semangat lagi ya untuk mengkaji, ya mengeksplorasi, mengaktualisasi keilmuan dan sebagainya. Terima kasih nih Pak Heri ini luar biasa nih beliau dari Mesir ya. Ini banyak sekali nih pembelajaran dan cukup bersyukur nih di McVision punya sekali beliau ini kapasitas beliau di bidangnya. Juga Pak Doni ini Pak Doni luar biasa juga nih. Nanti saya tunggu nih gitu Pak Doni ya, siap ya Pak Doni ya. Baik, jadi saya tak manut saja lah Pak Doni tadi ngeresakin apa gitu kan terkait dengan masalah khilafah dalam pandangan hukum positif gitu. Ini juga saya sampaikan nih kepada teman-teman semua ini, saat mungkin para penyimak ya ataupun yang mengikuti ini juga dari kalangan adik-adik mahasiswa ataupun pelajar saat mungkin ya. Jadi hukum positif itu apa gitu Pak? Nah, kalau hukum positif ada hukum negatif gitu ya. Nah, kalau di judul itu kan ada memperbandingkan hukum Islam dan hukum positif. Jadi kalau hukum positif itu adalah kajian yang disampaikan oleh saya, yang disampaikan Pak Eri, makanya hukum negatif gitu ya. Nah, itu juga nggak seperti itu ya. Ini jadi hukum positif ini istilah ya. Jadi pensematan terkait dengan hukum secara konven umum lah gitu ya. Jadi sering disebut dengan istilah hukum positif ya, hukum pada umumnya secara konven. Nah negara kita ini kan kita harus akui negara dengan mayoritas umat Islamnya, tapi bukan menggunakan hukum Islamnya gitu ya, dalam artian tidak secara terperinci kita sebagai negara Islam, tapi negara dengan mayoritas umat Islamnya. Jadi the majority of Muslimnya, mayoritasnya gitu ya. Nah ini muncul Pak, saya harus sampaikan gitu. Nah maka kita harus tahu di sejarah terkait dengan hukum konven ini tidak terlepas daripada yang disebut dengan kajian abstraksi atau kajian filosofis. Ini apa ya? Memang kalau di hukum positif itu ada yang namanya filosofi, mungkin Pak Eri juga sudah paham itu ya. Jadi kajian filosofis yang ada di dalam ground norm, di dalam Pancasila dan di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45. Ya ini Pak Eri jangan kaget Pak ya. Tadi kan kita dibawa ke ranah Timur Tengah gitu Pak ya. Nah ini di sini ranah-ranah yang gimana gitu ya Pak ya. Tapi kan kita berbicara ilmu. Ya ilmu. Nah maka kita harus lihat di situ ya. Kajian di dalam ground norm misalnya di dalam Pancasila itu luar biasa. Ya, luar biasa gitu. Maka kita harus akui ketika muncul pemahaman Pancasila yang kita lihat di hasil kesepakatan para pihak, para tokoh, para founding father gitu ya. Jadi salah kalau orang mengatakan Pancasila ini mutlak hanya milik salah satu tokoh. Misalnya Pak Soekarno misalnya. Kan mungkin ada yang menganggap bahwa Pancasila itu mutlak absolutely hanya ke Pak Soekarno gitu. Padahal tidak. Ya, itu hasil ijtihad pemikiran dari para kalangan yang ada gitu. Yang muslim, yang nasionalis, ya itu muncul di situ. Dan jauh sebelumnya ada yang disebut dengan Piagam Jakarta. Ini harus kita akui. Maka pernah saya sampaikan secara historis Piagam Jakarta itu, mohon maaf ini, itu jauh lebih legitimate dibanding dengan keberadaan Pancasila. Saya katakan secara historinya loh Pak, bukan secara substansinya. Jadi lebih dulu Piagam Jakarta ya? Secara historinya, karena kita lihat Piagam Jakarta itu dalam sejarahnya itu tidak terjadi, ini mohon maaf nih, yang namanya konflik-konflik secara berkelanjutan, konflik-konflik kepentingan. Ya, kita lihat itu, karena sudah sepakat pada waktu itu, tinggal nunggu waktunya saja. Hingga akhirnya ada sekelompok dari masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat dari Indonesia Timur yang datang ke Bung Hatta pada waktu itu. Ini hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh saya lupa namanya itu orang Belanda
yang kemudian memunculkan penelitian dalam bentuk disertasi dan diteliti oleh Profesor Mahfud MD. Pak Mahfud MD sekarang menjadi Menko Polhukam itu Pak ya, beliau juga di Mahkamah Konstitusi, juga seorang pakar di keilmuan ya, di hukum tata negara dan sebagainya. Nah, di dalam penelitian itu dijelaskan bahwa masyarakat yang mendatangi Pak Hatta dalam buku yang pernah dilahirkan oleh Pak Hatta itu sampai sekarang belum jelas siapa mereka. Maka saya harus mengatakan secara sejarah memang jauh lebih legitimate Piagam Jakarta ya. Nah, masyarakat Indonesia Timur itu meminta kepada Bung Hatta untuk merubah tadi sila yang pertama di falsafah ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini bukan paksaan, bagi pemeluknya, artinya ya terbatas hanya kepada masyarakat Islam. Jadi sifat daripada inklusivisme, bukan sifat eksklusivisme, itu muncul sejak awal. Islam sudah mengatur itu, negara kita sudah mengatur itu. Nah, maka muncullah Pancasila itu. Jadi bukan berarti dalam kesempatan ini saya secara pribadi tidak percaya Pancasila, sangat percaya gitu. Tetapi dalam sejarah berdirinya bangsa kita, sejarah terkait dengan falsafah negara kita, sejarah tentang sumber hukum negara kita harus akui bahwa ya keberadaan Islam, nilai-nilai keislaman dan masyarakat Islam itu sudah terpatri sejak awal. Ini harus kita akui. Jadi kalau kemudian kita mengatakan agama itu candu dan sebagainya, ini propaganda dari kaum komunis ya terhadap hal itu, ya kita harus sayangkan bahwa agama itu solusi, Islam itu solusi seperti itu. Nah, kembali lagi terkait dengan khilafah, saya harus berbicara dari hal yang sifatnya elementer dulu, yang mendasar. Nah, di dalam kajian Pancasila, kalau kita pahami Pak, ini saya mengutip pendapatnya seorang pakar, Pak Sudikno ini. Beliau pernah menyampaikan bahwasanya dalam mengkaji Pancasila Pak Eri, Pak Doni ini, ya, itu ada yang disebut dengan penafsiran Pancasila secara analitis hierarkis. Gitu. Apa meneh? Jadi sekolah hukum. Analisis guru hierarkis lagi. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan analisis hierarkis? Itu adalah mengkaji kajian Pancasila itu secara berurutan. Maka kalau kita berbicara ending besar, formula besar di dalam Pancasila itu ada di sila kelima. Apa Pak Eri masih ingat? Keadilan sosial. Ya, tapi nggak dapat sepeda ya? Loh Pak ini. Nggak dapat sepeda ini Pak ya. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu endingnya. Ya. Jadi konsep keadilan itu memang sulit ya. Kita bicara kalau orang mengatakan poligami itu indah, enak gitu. Tapi kalau kita berbicara keadilan ya sulit Pak ya. Betul ya, Pak Eri mungkin lebih paham itu dalam perspektif hukum Islam ya. Jadi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu menurut Pak Sudikno itu harus khatam dulu. Khatam nih Pak nih. Harus ansih dulu, harus yang nanti disebut dan muntandis dulu terkait dengan sila-sila sebelumnya. Ngoten. Barat gigi 1, gigi 2 gitu loh Pak. Enggak kita naik mancal gitu langsung gigi 5 gitu loh. 5. Ya. Jadi urutannya ada hubungannya. Iya Pak, jadi gitu. Jadi untuk mengkonsep keadilan sosial dalam perspektif Pancasila, dalam dimensi Pancasila, wah gitu loh. Gaya nih. Nah itu harus terakomodir dulu yang namanya sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat. Gitu. Nah kita bicara sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Orang berbicara ada yang disebut dengan dimensi tekstual dan kontekstual. Kontekstual itu kayak penafsiran, Mbak. Tekstual itu redaksinya. Di luar kepala orang paham itu, apalagi ada embel-embel dapat hadiah gitu Pak. Hadiah apa gitu ya. Nah itu hafal itu Pak, Pancasila itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi dalam kajian secara penafsiran kontekstual itu, ini dengan segala hormat nih saya sampaikan, bahwa makna di dalamnya ada 3 hal. Bagaimana aspek berketuhanan ya dan berkeesaan yang benar. Ya, ketuhanan yang Maha Esa dimaknai apa? Negara Indonesia itu harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Artinya apa?
beragama dan mempunyai Tuhan. Jadi salah kalau orang mengatakan saya di Indonesia kok cukup dengan kolom kosong di KTP kita. Itu salah secara penafsirannya. Dia tidak Pancasialis. Apalagi ada yang mengaku Nabi 26 kayak Dragon Ball itu. Repot itu gitu. Ya? Ini mohon maaf ini juga menjadi apa itu sorotan ya di kota hati beriman nih Pak. Masya Allah itu. Ya, itu kita lihat itu ya. Nah, jadi di dalam sila yang pertama itu apa? Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan nilai ketuhanan dan direpresentasikan dengan agama. Jelas itu. Jadi yang namanya ini mohon maaf nih Pak, sekarang orang mengatakan ateisme, komunisme dan sebagainya itu. Ini mohon kata ini nggak bisa. Jelas itu. Nggak tahu Pak. Gitu. Jadi ini agak serius ya kan. Orang hukum kok kondone saklek gitu Pak. Nggak juga insya Allah hatinya lembut ya. Pak Heri. Jadi itu kita bicara masalah sila yang pertama tadi. Ya, negara Indonesia adalah negara yang menganut ya nilai ketuhanan yang diwujudkan dengan agama. Maka muncul pasal 29 tadi. Ya, setiap warga negara berhak memeluk agama masing-masing dengan keyakinannya, tetapi tidak boleh kemudian tidak mempunyai agama. Ini penting dasarnya. Meskipun ada yang mengatakan apa itu aliran kepercayaan dan sebagainya. Begitu Pak. Nah, maka di sini ya, saya ingin mengatakan bahwa saya khilafah yang dalam artian yang salah, dalam artian yang negatif atau dalam tanda kutip yang dipolitisasi, saya katakan yang dipolitisasi atau dalam upaya untuk apa ya menjatuhkan makna yang sebenarnya tadi disampaikan oleh Pak Heri, ya itu artinya bertentangan dengan konsep yang ada di dalam Pancasila tadi. Karena kalau kita berbicara di sila yang pertama, apakah cukup dengan sila pertama saya? Kurang Pak. Tadi sudah saya sampaikan. Seseorang yang mengaku dirinya sebagai Pancasialis, dia harus memahami betul makna di dalam sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka sila yang pertama tadi berketuhanan yang Maha Esa harus diiringi dengan yang lain. Bagaimana berkemanusiaan, bagaimana berpersatuan, bagaimana berkerakyatan yang baik. Jadi orang mengatakan negara Indonesia mau dijadikan negara NII di dalam zamannya Kartosuwiryo dulu misalnya, DITII, ya menganut asas ketuhanan yang Maha Esa. Nanti dulu, nggak kayak gitu. Ini sila-sila yang lain dianggap apa? Dianggurin gitu. Nih kalau kata anak-anak muda dianggurin baik, gitu loh Pak ya. Diam baik. Diam baik gitu loh Pak ya. Waduh kacau ini, gitu. Nggak kayak gitu Pak. Jadi harus ada yang namanya sila yang kedua, yang disebut dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang mengatakan konsep human right, hak asasi manusia. Ada freedom. Jadi kalau orang mengatakan hak asasi itu apa sih? Human right itu apa sih? Ini salah orang mengatakan itu. Ya, orang mengatakan bebas itu sebebas-bebasnya. Loh, kalau sebebas-bebasnya itu kita sekolah itu ada aturannya. Mohon maaf ya Pak. Sekolah PAUD itu yang paling mendasar ya bebas itu pun ada aturannya. Itu ada sekolah nih yang berbasis alam itu Pak ya. Mereka bermain happy gitu ya, tetapi ada aturannya. Gimana sih cara bermain yang baik? Ya diberikan aturan gitu loh. Nah, maka di sini HAM itu inilah yang menjadi diskrepansi yang terjadi. Diskrepansi itu apa? Ketidaksesuaian antara yang disebut dengan kajian Dasein and Dasolen. Dasein itu kata opa-opa di negara kincir itu Pak ya. Jadi, kalau tadi kan eranya Timur Tengah itu ya. Nah ini saya tak Eropa gitu Pak ya. Tapi saya Jawa Pak. Nah itu. Nah makanya secara Dasein and Dasolen, hak asasi manusia itu kalau kita pahami harus ada dua. Yang pertama adalah aspek kebebasan, dan yang kedua ini Pak ujiannya harus berdasarkan ketetapan Tuhan. Ini yang kemudian orang belum memahami secara utuh. Diambil kebebasannya saja,
tetapi terkait dengan ketetapan Tuhannya inilah yang dihilangkan. Maka kalau saya tadi mendapat pencerahan dari Pak Heri terkait dengan masalah nilai keilmuan, nilai keagamaan, ini saya sampaikan dengan konsep madani ini bisa mencerahkan pemahaman kita terkait dengan hak asasi manusia. Harusnya seperti itu, karena HAM itu harus ada ketetapan Tuhan. Jadi kebebasan yang melekat pada diri pribadi ini terkait dengan hubungan manusia dengan siapa yang menciptakannya. Itu loh Pak. Ini yang harus kita pahami. Ada aturan, Tuhan menciptakan. Kaki untuk apa? Maka Tuhan mengatur. Tangan untuk apa? Maka Tuhan mengatur. Nah, inilah disebut dengan ketetapan Tuhan. Nah, inilah ya efek atau multi efek yang terjadi ketika kita mensalah tafsirkan makna daripada HAM itu. Ini biar bicara baru sila yang kedua loh Pak ini gitu Pak ya. Ya, ini khatamnya kapan ya gitu. Ya itu 3 jam lagi kayaknya. Oke lah, saya persingkat ini ya. Ya. Nah, ini karena suasana seperti ini ya. Makanya saya sampaikan. Jadi di salah yang kedua itu ya artinya ayo kita pahami HAM yang betul. Sangat mungkin saya katakan orang yang kemudian mendekonstruksikan ya ini ataupun yang merusak gitu ya. Ya makna khilafah yang mulia tadi. Itu karena mereka gagal paham tentang HAM itu atau ada kepentingan-kepentingan tertentu yang berusaha untuk menjatuhkan, melemahkan dan menghancurkan. Ini yang harus kita paham. Ya, jadi orang mengatakan itu ya gimana ya? Memang harusnya khilafah itu ya sangat humanis. Dan Islam itu, ajaran Islam itu adalah ajaran yang sangat menerapkan hak asasi manusia. Jadi kalau orang yang mengatakan Islam itu adalah agama yang menolak tentang hak asasi manusia dan sebagainya, itu pemahaman-pemahaman skeptis, pemahaman-pemahaman yang minor itu yang Islam adalah ajaran yang mengajarkan tentang bagaimana HAM yang sebenarnya. Karena di situ memahami tentang ketetapan Tuhan. Kayak gitu loh Pak. Yeah. Coba ya, betul Pak ya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, kita ucap alhamdulillah. Ketika kita ada tidak sesuai dengan harapan, kita udah innalillahi. Innalillahi itu kan nggak hanya ada ada bendera hitam gitu tuh, Pak. Ternyata itu luar biasa ketika kesandung dan sebagainya. Itu gitu Pak ya. Kembali pada Allah, pasrah pada Allah. Nah, ya itu ini yang harus kita luruskan, ya. Nah, maka di sini Pak, saya cukup sila yang 1 dan 2, 3 dan 4 nanti nggak rampung. Nah, maka di sini saya sampaikan, saya cukup mengatakan dalam perspektif hukum Islam, hukum positif di sila yang di Pancasila saja. Sebenarnya banyak kalau saya breakdown. Kita belum bicara masalah PP, belum bicara masalah undang-undang, belum bicara masalah perda, belum bicara masalah ini yang memuat tentang aspek khilafah dan sebagainya. Meskipun kemarin ada sih yang cukup menjadi perhatian pada waktu itu pembubaran ormas ya. Yeah. Pada waktu itu ada salah satu organisasi yaitu HTI ya, yang kemudian ditetapkan sebagai organisasi yang tidak konstitusional dan sebagainya. Nah, itu urusan lain. Yang kita ingin sampaikan di sini adalah bahwa jangan kemudian kita salah menempatkan hal pada jangan kemudian salah kemudian memaknai atau menilai tentang khilafah itu dengan pendapat-pendapat yang salah dan sebagainya. Nah, maka di sini negara kita adalah negara yang menganut Pancasila yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri tentang konsep khilafah itu ya, yang sebenarnya yang baik dan itu tercermin di dalam sila-sila yang ada di dalam Pancasila kita. Saya rasa itu Pak sebagai permulaan ya. Semoga ini bisa menjadi pencerahan buat kita bersama-sama terkait dengan pembahasan kali ini. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Doni. Ya. Terima kasih Pak Fahmi. Ya. Menarik ya pembahasan kita pada video ini ya. Saya berharap teman-teman bisa mengambil makna dari semua yang sudah disampaikan oleh Bapak Heri atau Bapak Fahmi ya. Bahwa ternyata khilafah ini bukan berkaitan dengan radikalisme atau ekstremisme gitu, tapi justru malah di sini ada menghargai hak asasi manusia. Kemudian ada juga satu poin penting bahwa berkaitan dengan pentingnya keilmuan,
bagi seseorang ya. Dengan ilmu itu dia bisa mengetahui banyak hal dan juga bisa mengembangkannya untuk manfaat di masyarakat ya. Nah untuk itu saya minta sebentar aja ya, sedikit waktu minta saran ya, atau mungkin ada masukan untuk Kota Salatiga ya dari sisi Pak Heri dan juga sisi Pak Fahmi ya, monggo menurut masing-masing ya, artinya apa yang bisa diterapkan oleh Salatiga untuk bisa semakin madani. Semakin madani itu berarti dia semakin masyarakatnya berilmu dan juga saling toleran sudah mendapat predikat. Yang paling penting ilmunya ini bisa berkembang itu bagaimana? Monggo silakan. Sebentar aja enggak apa-apa ya. Ya. Sudah on? Oke, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin saya sampaikan untuk masukan, ini sebenarnya sih masukan itu kan, kalau istilah masukan itu kan hakikatnya untuk diri sendiri, karena diri sendiri yang menyampaikan, jadi dia harus menerima apa yang dia sampaikan. Adapun objek yang diberikan masukan itu kan tidak wajib untuk menerima. Kalau menerima iya, alhamdulillah, kalau tidak juga tidak masalah. Tapi yang masalah adalah ketika yang memberikan masukan itu tidak menerima masukan itu sendiri untuk dirinya. Maka dalam hal ini ketika Salatiga itu sebagai kota yang dengan berbagai macam ragamnya dan modalnya itu sudah banyak sekali ya untuk menuju kepada kota madani, yang pasti masyarakatnya juga madani, karena kota itu tidak akan menjadi madani kalau masyarakatnya belum madani. Nah, itu sudah banyak sekali, hanya saja ya memang dalam ranah pendidikan itu perlu di-up lagi, belum digalakan lagi terkait dengan diskusi, terkait dengan riset, terkait dengan semuanya berkaitan dengan pengembangan keilmuan, yang mana di sini semua pihak harus setara, entah itu orang kaya, entah itu anaknya pejabat, atau itu orang miskin, atau dia tuh yatim piatu, semuanya harus memiliki hak yang sama untuk mengetahui ilmu pengetahuan. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Terkait beliau itu tidak membedakan antara Abu Bakar yang saudagar kaya, orang kaya raya, Umar juga termasuk, dengan Abu Hurairah yang dia itu orang sebatang kara, terus kemudian juga datang tidak bawa apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Dan kemudian juga ada berikutnya Abdurrahman ibn Auf, ya, beliau juga orang yang tidak membawa apa-apa ketika datang ke Madinah, kecuali hanya pakaian yang melekat di badannya. Terus kemudian menjadi orang yang terkaya, itu kan hasil didikan arahan dari Rasulullah, yang mana di situ beliau sama sekali tidak membedakan antara Bilal juga yang notabene adalah bekas budak dengan pembesar-pembesar yang lain seperti Sa'ad ibn Ubadah dan yang lain pembesar-pembesar kaum, itu semuanya sama. Maka hak untuk menerima atau istilahnya mendapatkan pengetahuan dan keilmuan itu adalah setara di semuanya, dan kita harus memang menyetarakan dan memunculkan lagi kesadaran setiap individu dari segala lapisan masyarakat untuk menyadari bahwasannya berilmu itu adalah sesuatu yang penting. Itu juga PR kita bersama, baik melalui diskusi, melalui acara-acara talkshow, ngobrol santai seperti ini, itu semoga menjadi modal inspirasi awal untuk menuju masyarakat Salatiga yang madani itu. Baik, mungkin itu Mas, terima kasih. Terima kasih dari Pak Heri ya, monggo Pak Fahmi silakan. Baik, jadi kalau berbicara masalah harapan ya tentunya nih kami di lembaga McVision Indonesia Consulting ini juga punya harapan besar lah, mengajak semua generasi muda ya, atau elemen-elemen yang ada di Salatiga untuk pedulilah di Salatiga itu. Jadi kalau konsep madani ini memang harus dikaji secara mendalam ya. Kemudian saya besar harapannya nih kepada pemerintah ini juga bisa mengajak ini komunitas-komunitas, kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga yang punya perhatian ya terhadap keilmuan di Salatiga. Nah ini tentunya alhamdulillah ini ya niat-niat baik Pak Doni, Pak Heri dan teman-teman yang lain termasuk saya pribadi. Dengan munculnya McVision Indonesia ini juga semoga ini juga bisa memberikan kontribusi Pak. Jadi ya maka saya hanya memberikan pesan seperti ini, bahwa dalam sebuah tatanan suatu tatanan pemerintah itu akan bisa berjalan baik itu minimal ada 3 lah. Yang pertama itu aparatur aturannya baik.
Ya, kalau bicara hukum ya aturan hukum yang baik gitu ya. Isinya bagus, ya diketik bagus, muatannya bagus dan sebagainya. Tapi tidak cukup itu saja. Ada yang disebut dengan ya system of law atau structure of law. Jadi kalau yang tadi substansinya gitu ya. Kemudian yang kedua bagaimana strukturnya. Nah, struktur ini terkait dengan sumber daya manusia. Ya tadi kalau bicara pemimpin ya pemimpin yang amanah gitu loh Pak. Yang profesional ya, yang peka dan sebagainya, yang punya kepedulian termasuk di dalam konsep madani itu. Nah, satu lagi Pak yang ini yang menurut saya juga mahal ini, yaitu terkait dengan budayanya. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan Salatiga itu dengan budaya keilmuannya. Ya. Saya masih ingat di zaman Pak Jokowi ketika masih jadi wali kota, saya masih dalam tanda kutip masih aktivis Pak. Ceritanya aktivis. Ceritanya. Ya, waktu itu masih di Dewan Mahasiswa lah. Ya. Waktu di Solo itu saya masih ingat Pak Jokowi pada waktu cukup baik tuh mengajak anak-anak muda untuk membuat renstra, membuat blueprint. Kira-kira apa sih Solo ke depan itu? Dibikin oleh anak-anak muda dengan basic keilmuannya seperti itu. Dan itu luar biasanya ya Pak Jokowi gitu. Jadi ya artinya bahwa ya apapun pemimpin pasti ada yang namanya pro dan kontra, plus dan minusnya lah gitu ya. Tapi saya berbicara ketika itu Pak Jokowi dengan polanya seperti itu. Kita berharap juga Salatiga gitu. Salatiga yang iklimnya sebagai kota pendidikan, kota transit, kota budaya dan sebagainya. Ini kenapa kita tidak kembangkan? Katanya kota literasi, bahkan ada kota tertoleran. Ini kan toleran itu kan gimana toleran itu? Kalau kemudian berbicara masalah toleransi, ukurannya apa dan sebagainya. Dan pendekatan keilmuan seperti apa gitu. Nah, cobalah saya berharap pemerintah ini coba memberikan ruang kepada generasi-generasi penerus itu dalam mengembangkan keilmuan secara objektif dan itu bisa digunakan untuk nanti ya perkembangan ke depannya. Nah, saya berharap nih para untuk pemimpin-pemimpin di Salatiga. Saya rasa itu Pak. Jadi saya hanya mengatakan bagaimana menciptakan budaya tadi. Budaya keilmuan yang itu betul-betul terkonsep yang tadi disampaikan beliau Pak Heri tentang konsep madani yang sebenarnya. Dan khilafah itu ya benar ngilmu gitu loh maksud saya. Khilafah itu bukan mohon maaf ngebom, bukan istilah mohon maaf anarkisme, radikalisme dan sebagainya gitu. Tapi ngilmu gitu. Luar biasa gitu. Mungkin orang Pak Heri bisa tahu ketika di suatu kaum itu orang yang iman berilmu itu luar biasa ya, keberkahan itu luar biasa. Saya rasa itu Pak ya, untuk mewujudkan itu dan moga-moga ini tidak menjadikan bosan dan teman-teman semua. Terima kasih. Ya. Saya kembalikan kepada Mr. Doni, Pak Doni biar gak tegang Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Fahmi dan Pak Heri ya. Jadi satu kesimpulan yang menarik teman-teman semua bahwa di era sekarang ini kita satu harus mengembangkan ilmu kita ya. Dan ilmu ini bukan berarti kita tidak hanya juga dari jalur sekolah formal ya, tapi juga kreativitas kita untuk mengembangkan keahlian kita. Misalnya teman-teman suka listrik, suka apa ya, listrik bisa bikin PLTA mini atau lain sebagainya, macam-macam ya, macam-macam hobi dan kesukaan kita bisa kita kembangkan sehingga kita menemukan penemuan baru itu juga sebuah ilmu ya. Jadi nggak harus selalu dalam bentuk formal sekolah ya. Nah, sekolah itu juga ilmu juga ya, ilmu juga dan kita juga tidak boleh patah semangat dengan itu gitu ya. Nah, terima kasih kedatangannya Pak Heri dan Pak Fahmi. Insya Allah kita akan ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya channel YouTube ini supaya kita terus berkembang, kita terus bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat luas, bermanfaat untuk masyarakat luas, dan semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman semua supaya bisa hidup lebih baik dengan keilmuan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.